Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Febrianto dengan NPM 102222045, kelas A22 Prodi Akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi akuntansi yang berjudul formulir. Formulir adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir disebut dokumen karena peristiwa yang terjadi di dalam organisasi direkam atau didokumentasikan di atas secari kertas. Formulir disebut media karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa dalam organisasi ke dalam catatan. Contoh formulir yaitu ada formulir faktur penjualan, formulir jurnal, formulir rekening buku besar, dan lain-lain. Berikut jenis-jenis formulir. Ada formulir dalam satu set, satu formulir di dalam beberapa rangkap dengan isi yang sama, contohnya yaitu faktur penjualan. Yang kedua ada formulir continuous atau yang biasa berbentuk beberapa lembar, dibatasi perforasi, dapat disobek bila diperlukan, contohnya yaitu printer komputer. Dan yang ketiga ada formulir tanpa karbon, yaitu beberapa tembusan yang dapat diisi sekaligus tanpa kertas karbon, contohnya yaitu tiket pesawat. Yang keempat ada formulir dengan tinta magnetis, yaitu dapat dibaca oleh alat input untuk langsung diproses oleh komputer. Dan yang terakhir ada formulir optical character recognition atau ORC, yaitu dalam bentuk angka dan huruf yang dapat dibaca alat input otomatis untuk ditransfer ke komputer. Manfaat atau kegunaan formulir itu untuk yang pertama untuk menentukan hasil kegiatan. Contohnya pekerjaan pembuatan distribusi dan laporan-laporan untuk pimpinan. Yang kedua untuk menjaga aktiva dan utang-utang perusahaan. Contohnya untuk penggunaan rekening-rekening sehingga dapat diketahui saldo masing-masing dari setiap rekening. Yang ketiga untuk memerintahkan suatu pekerjaan. Contohnya surat perintah pengiriman barang, surat perintah pembelian barang untuk dibelikan barang yang dibutuhkan. Dan yang terakhir untuk penyusunan rencana kegiatan, penilaian hasil dan penyesuaian rencana-rencana. Contohnya rencana produksi untuk menilai kegiatan produksi dan untuk mengadakan perubahan terhadap rencana. Penggolongan formulir. Formulir menurut sumbernya. Formulir digolongkan menjadi dua bagian, yaitu formulir menurut sumbernya dan formulir menurut tujuan penggunaannya. Untuk yang pertama ada formulir menurut sumbernya, yaitu formulir yang dibuat dalam perusahaan, digunakan untuk intern dan disimpan di dalam perusahaan. Contohnya kartu jam kerja, memo kredit atau debit, pengeluaran barang, bukti permintaan, dan lain-lain. Formulir yang dibuat dalam perusahaan dan dikirim kepada pihak luar perusahaan. Contohnya faktur penjualan, bukti kas keluar, surat order pembelian, dan lain-lain. Dan yang terakhir, formulir yang diterima dari luar perusahaan. Contohnya faktur pembelian, surat order dari pembeli, dan rekening koran. Formulir menurut tujuan penggunaannya. Formulir yang dibuat untuk meminta dilakukan suatu tindakan oleh unit organisasi lain. Contohnya bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Dan yang kedua, formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Contohnya faktur pembelian, faktur penjualan, dan kartu jam kerja. Kapan formulir digunakan? Formulir digunakan jika suatu kejadian harus dicatat. Contohnya faktur penjualan tunai untuk mencatat transaksi penjualan setiap hari. Yang kedua, jika informasi tertentu harus dicatat berulang kali. Contohnya setiap ada permintaan barang, bagian gudang akan menulis nama, spesifikasi, dan kuantitas barang. Yang ketiga, jika berbagai informasi yang saling berhubungan perlu disatukan dalam tempat yang sama. Untuk membeli barang, perlu tanya bagian gudang, nama barang, spesifikasi, kuantitas, dan kapan barang diperlukan. Dan yang terakhir, jika dibutuhkan untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi. Formulir digunakan untuk merekam pertanggungjawaban pelaksanaan transaksi tersebut. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang formulir. Yang pertama ada siapa yang memerlukan atau akan mendapat informasi yang dicatat di dalam formulir tersebut. Yang kedua, adakah formulir lain yang sekarang dirancang atau sekarang digunakan berisi informasi yang sama. Yang ketiga, apakah elemen-elemen yang harus dicantumkan dalam formulir telah disusun menurut urutan yang logis.
Yang keempat, apakah formulir tersebut akan memerlukan penulisan dengan tangan atau pemrosesan dengan mesin, atau kedua-duanya. Yang kelima, apakah formulir tersebut akan diisi dengan pensil, tinta, mesin ketik, mesin khusus, atau dengan proses penggandaan yang lain. Dan yang terakhir, apakah formulir tersebut akan disimpan di dalam suatu arsip. Mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai formulir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.